Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pembacaan dari buku yang berjudul Dahsyatnya Otak Bawah Sadar, Efektivitas Hipnosis dalam Menulis Cerpen. Untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah genre teks dengan dosen pengampu Dr. Mimin Sahmini SSMPD. Buku ini dituliskan oleh 4 orang dan diterbitkan oleh Nawa Utama. Sebelum ke sana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rika Astuti dengan NIM 24210026. Saya berkuliah di IKIP Siliwangi dengan jurusan PBSI. Buku ini dipilih karena membahas hubungan antara kreativitas, motivasi, dan proses pembelajaran yang sangat relevan dengan dunia pendidikan. Bab 3 membahas kreativitas dalam menulis cerpen, sedangkan bab 4 membahas pemanfaatan hipnosis otak bawah sadar dalam meningkatkan kemampuan menulis. Kedua bab tersebut sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan mata kuliah genre teks karena membahas proses penciptaan teks naratif, yaitu cerpen. Tujuan penyusunan laporan ini untuk memahami isi bab 3 dan bab 4, menganalisis gagasan utama yang terdapat di dalamnya, menjelaskan keterkaitan antar bab, serta menghubungkannya dengan materi yang dipelajari dalam mata kuliah genre teks. Isi bab 3 yang berjudul dengan kreatif menulis cerpen, penulis menjelaskan bahwa menulis cerpen merupakan keterampilan yang membutuhkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan mengembangkan ide. Namun, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menulis karena rendahnya minat membaca, keterbatasan kosakata, dan kurangnya motivasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis ini menawarkan model pembelajaran sinektik. Model sinektik merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif melalui penggunaan analogi, metafora, dan imajinasi. Dengan model ini, mahasiswa dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang sehingga lebih mudah menemukan ide dan pengembangan ceritanya. Nah, selain itu, bab 3 juga menekankan pentingnya budaya membaca. Membaca itu sangat dapat memperluas wawasan, memperkaya kosakata, serta memberikan inspirasi yang sangat dibutuhkan dalam proses menulis. Nah, oleh karena itu, kemampuan menulis dan membaca merupakan dua keterampilan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada bab 3. Selanjutnya ada bab 4 yang berjudul Hipnosis dalam Penulisan Karya Sastra. Penulis menjelaskan pentingnya peran otak bawah sadar dalam proses belajar dan menulis. Menurut penulis, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan menulis bukan karena kekurangan kemampuan, tetapi karena rendahnya motivasi, kurangnya percaya diri, dan adanya hambatan psikologi.
selanjutnya. Hipnotis dalam konteks ini dipahami sebagai teknik komunikasi yang bertujuan memberikan sugesti positif kepada seseorang sehingga dapat meningkatkan fokus, ketenangan, dan motivasi belajar. Penulis menjelaskan bahwa pikiran bawah sadar memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu, jika seseorang menanamkan keyakinan positif dalam dirinya, maka ia akan lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Bab ini juga memperkenalkan konsep self-hypnosis atau hipnotis diri, yaitu memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Contohnya seperti mengatakan saya mampu menulis, saya kreatif, atau saya dapat menyelesaikan tulisan dengan baik. Afirmasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam produktivitas dalam menulis. Hasil analisisnya, terdapat beberapa analisis kritis yang dapat disampaikan. Gagasan utama pada bab 3 adalah bahwa kreativitas dapat dikembangkan melalui model pembelajaran yang tepat, khususnya model sinetik. Sementara itu, gagasan utama bab 4 adalah bahwa motivasi dan kondisi psikologi seseorang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar dan menulis. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya mampu menggabungkan aspek pendidikan, psikologi, dan sastra dalam satu pembahasan yang utuh. Selain itu, penulis juga memberikan solusi yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Namun, pembahasan mengenai hipnotis masih memerlukan kajian ilmiah yang lebih mendalam agar dapat dipahami secara komprehensif oleh pembaca. Dan ada beberapa aspek pada bagian bab 3 dan bab 4 yang ada kesalahan menulis, ya. Contohnya, dalam mata kuliah Genre Teks, mahasiswa mempelajari berbagai jenis teks beserta struktur, fungsi sosial, dan karakteristik kebahasanya. Cerpen merupakan salah satu genre teks naratif yang memerlukan kreativitas dalam proses penulisannya. Bab 3 ini membantu mahasiswa memahami cara mengembangkan ide dan membangun cerita. Sedangkan bab 4 membantu memahami faktor psikologis yang mendukung proses penciptaan teks. Keterkaitan antara bab 3 dan bab 4 dapat dilihat dari tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Bab 3 berfokus pada pengembangan kreativitas melalui model sinektik, sedangkan bab 4 berfokus pada peningkatan motivasi melalui pemanfaatan otak bawah sadar. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi sehingga dapat menciptakan pembelajaran menulis yang lebih efektif. Sebagai refleksi pribadi, saya memperoleh pemahaman baru bahwa kemampuan menulis bukan hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi, kebiasaan membaca, dan kepercayaan diri. Saya juga menyadari bahwa pola pikir positif dapat membantu seseorang menjadi lebih produktif dalam belajar maupun berkarya.
Sebagai kesimpulan, bab 3 dan bab 4 dari buku Dahsyatnya Otak Bawah Sadar membahas pentingnya kreativitas dan motivasi dalam proses menulis. Model sinetik yang dibahas pada bab 3 dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, sedangkan konsep hipnosis pada bab 4 dapat membantu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Kedua bab tersebut saling melengkapi dan memiliki relevansi yang kuat dengan mata kuliah genre teks. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.